Nah, saya waktu itu masih di angka mungkin 1 miliar 2 miliar per pekan sekali launching. Tapi mereka dalam satu kali launching bisa nyampe di angka 8 sampai 10 miliar rupiah. Saya boleh bocoran ya, saya ngelunasin utang 7,7 miliar banyak juga dari hasil affiliate. Ini jarang orang yang tahu ya. Tentu affiliate ini walaupun sambilan bisa akan sangat jadi profesi utama dan penghasilan utama ketika Anda seriusin. Akhir-akhir ini animo tentang affiliate marketing sedang menggeliat, dalam arti sangat-sangat luar biasa. Semua orang ngomongin affiliate gitu ya. Bagaimana kita bisa lihat dari TikTok, Shopee, Tokopedia, dan berbagai macam platform menggunakan fitur affiliate untuk mendongkrak penjualannya. Nah, padahal affiliate marketing ini sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan kalau misalkan kita track ke belakang, saya pribadi adalah seorang affiliate marketer yang sudah 11 tahun bergelut di dalamnya. Sebelum kasus kemarin yang ramai beritanya itu tentang bagaimana fenomena afiliator gitu ya, saya sudah mulai di situ mencurigai bahwa akan ada nih momen di mana affiliate ini akan mulai masuk ke Indonesia dan orang-orang mulai sudah aware di dalamnya. Dan alhamdulillahnya saya pribadi saat ini kalau dilihat dari ke belakang, ikutan kontes affiliate kurang lebih ada 30 kali kontes dan izin Allah juga 30 kontes inilah yang saya menangkan hingga dapat juara 1. Total pendapatan saya ketika itu bahkan 1 kali affiliate bisa nyampe untuk pergi umroh 4 orang. Wait a minute. Ya, bahkan rekor tertinggi saya adalah dalam waktu 3 jam promosi bisa menghasilkan 120 juta rupiah. Pertanyaannya adalah apa itu affiliate marketing dan bagaimana cara bisa sukses di dalamnya? Affiliate marketing sederhananya adalah Anda menjualkan produk orang lain lewat online. Muncul pertanyaan besar, lantas apa bedanya dengan reseller? Apa bedanya dengan dropship? Apa bedanya dengan MLM? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Sejujurnya harus saya katakan kepada Anda bahwa affiliate memang rada tricky. Karena kita perlu mengetahui lebih dalam tentang mekanisme dan sistem affiliate itu sendiri. Nanti ada istilah yang namanya tracking, ada cookies, ada link, ada segala macam yang berhubungan dengan data-data digital. Berbeda dengan dropship, tugas Anda sederhana, Anda ambil gambarnya, Anda dapat akses untuk penjualannya, Anda jualan promosikan di berbagai platform, dapat komisi penjualan, ya sudah selesai. Berbeda dengan affiliate, Anda perlu berpikir gimana caranya trafficnya sangat tinggi, dan nanti bisa mencari tahu dari mana orang tersebut akhirnya tahu dan beli produk Anda lewat tracking cookies yang dimiliki oleh sistem affiliate itu sendiri. Itu dari segi dropship. Bedanya dengan reseller apa? Reseller jelas sangat berbeda. Kalau reseller, Anda untuk bisa jadi reseller, Anda harus belanja dulu. Sesuai dengan namanya, reseller, menjualkan ulang. Beli dulu, Anda dapat produk, produknya dapat, lalu jual lagi, itu reseller. Pun juga dengan agent dan distributor. Jadi ini adalah konsep yang sangat-sangat baru di Indonesia, tapi sebenarnya di luar sana sudah sangat luar biasa, sudah lama. Terbukti apa? Tahun 2016 kurang lebih saya bertemu dengan banyak kawan affiliate di Jakarta, perkumpulan affiliate dunia masuk ke Indonesia. Saya termasuk di mana orang yang dalamnya untuk sharing tentang dunia affiliate marketing. Saya bertemu dengan orang yang ada dari Kanada, dari Amerika, dari India. Mereka semua ngomongin tentang affiliate. Nah, saya waktu itu masih di angka mungkin 1 miliar 2 miliar per pekan sekali launching. Oh my God! Tapi mereka dalam satu kali launching bisa nyampe di angka 8 sampai 10 miliar rupiah ketika saya konversi lewat kalkulatornya gitu ya. Wah, itu luar biasa banget. Tapi sekali lagi tidak kata terlambat. Ya sekarang kita tugasnya adalah beradaptasi dengan zaman. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa sukses di affiliate. Sebelum masuk ke bagaimana caranya, tentu kita harus cari tahu dulu kenapa kita perlu main affiliate dibandingkan kita berprofesi di yang lainnya. Sederhananya adalah ketika Anda main affiliate, Anda tidak perlu modal yang besar. Bahkan bisa dikatakan tidak perlu modal. Selama platform tersebut membuka akses untuk kita menjualkan produknya, di situ pula kesempatan buat kita untuk menjadi seorang affiliate di dalamnya. Tanpa stok pastinya, kita gak usah sibuk nyetok produk tersebut, gak usah nyiapin gudang, gak usah nyiapin operasional yang jelimet. Pokoknya produk dikirim dari si vendornya, dari si suppliernya. Jadi gak usah ada stok. Apalagi kan, tanpa harus punya karyawan, Anda gak usah keluarin gaji setiap bulannya, gak harus pikir tentang THR tahunannya, karena Anda bisa jadi pekerja di perusahaan Anda sendiri. Jadi orang yang memang mendominasi atas kerjaannya, dan ini cocok juga untuk dilakukan secara sambilan ataupun sampingan. Jadi gak usah ada karyawan. Tanpa harus meluangkan waktu khusus. Mungkin kalau Anda sekarang sebagai seorang karyawan, ada waktu kerja tuh dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Atau mungkin dari jam 9 sampai jam 4 sore. Tapi kalau jadi affiliate, waktunya sangat-sangat fleksibel.
Mungkin bisa jadi cuma diluangkan waktu 1-2 jam saja, sudah cukup selama Anda efektif dalam promosinya. Intinya adalah banyak kemudahan dan alasan kenapa Anda harus memilih affiliate sebagai jalur income penghasilan Anda. Apalagi alasan kita kenapa perlu main affiliate, tentu di dalamnya kita bisa hasilkan penghasilan yang tak terbatas. Seperti yang juga pernah saya rasakan. By the way, saya boleh bocoran ya, saya ngelunasin utang 7,7 miliar banyak juga dari hasil affiliate. Ini jarang orang yang tahu ya. Plus apalagi Kang, kita tidak harus packing, tidak harus ngurusin produk knowledge yang mungkin cukup jelimet, walaupun nanti pada ini kita harus tahu juga produk knowledge-nya, tapi gak harus jelimet banget, gak harus kenal juga dengan siapa customer-nya. Nah pertanyaan sekarang muncul, gimana sih cara kita bisa sukses menjadi seorang affiliate? Apakah sebagai seorang affiliate produk di platform tertentu, atau misalkan platform kawan Anda sendiri, atau mungkin produk Anda, produk teman Anda sendiri. Oke, ketika saya ditanya apa rahasia bisa menjadi affiliate marketer yang sukses, hingga 30 kali berturut-turut tak terkalahkan dengan komisi ratusan juta rupiah, tentu sekali lagi ini adalah hazain fadli Rabbi, semuanya rezeki Allah. Tapi kalau saya pretel ini apa rahasia, maka nomor 1 adalah Anda perlu menguasai sistem affiliate-nya. Apa itu maksudnya Kang? Karena setiap platform itu punya kebijakan tersendiri. Contoh, ada beberapa sistem affiliate yang itu akan men-track penjualan ya, ketika yang terakhir ngeklik. Ya, tapi ada juga beberapa platform affiliate yang akan men-track penjualan dari yang pertama ngeklik. Tentu ini Anda harus cari tahu platform yang Anda sekarang jual produknya lewat platform tersebut pakai sistem yang mana. Atau misalkan affiliate sistemnya menguncinya pakai kupon, bukan pakai link. Ada yang sebaliknya, menguncinya pakai link, bukan pakai kupon. Nah, di affiliate Anda mana yang benar? Khawatir nanti Anda sudah effort gila-gilaan promosi, ternyata komisi tidak masuk ke rekening Anda. Tentu ini yang tidak diharapkan, betul? Maka saran saya adalah ketika Anda masuk sebagai seorang affiliate dalam platform kawan Anda, atau platform TikTok katakanlah, atau Shopee, atau Tokopedia, atau manapun, pelajari sistemnya secara komprehensif. Jangan sampai nanti Anda bingung dan ujung-ujungnya kok jadi gak ada masuk rekening nih komisi, padahal closingannya banyak. Yang kedua adalah Anda perlu pahami produk knowledge-nya. Maksudnya apa sih Kang? Produk knowledge dari produk yang dijual tentunya. Kalau Anda jualan fashion, maka pelajari dah produk knowledge dari fashionnya. Mulai dari ukurannya, warnanya, jahitannya, brandnya, dan segala macamnya. Kalau Anda jualan produk kosmetik skincare, ya pelajari juga khasiatnya, R&D-nya seperti apa, zatnya, apa gunanya, dan seterusnya. Termasuk ketika Anda jualan produk digital. Apa untungnya, apa ruginya, semuanya harus dipikirkan dan dipelajari. Karena banyak juga di antara mereka yang akhirnya mereka dalam arti adalah customer yang bertanya apa bedanya ini sama ini, apa yang membedakan brand yang sebelah sama yang ini, dan seterusnya, kandungannya apa, dan seterusnya. Jadi Anda perlu pelajari itu semua. Jangan sampai customer Anda tidak jadi beli ke Anda hanya gara-gara Anda tidak yakin. Mereka tidak melihat ada keyakinan pada diri Anda sendiri. Yang ketiga adalah Anda perlu memiliki sumber traffic sendiri. Banyak sekarang pada saat pemain affiliate di TikTok katakanlah menggunakan traffic TikTok untuk jualan produk affiliate-nya. Karena memang di sana disiapkan platformnya. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah menyiapkan TikTok shop-nya, ya, menautkan link affiliate-nya, dan melakukan penjualan lewat TikTok Live. Kalau Anda jualan di TikTok. Pun juga sama ketika Anda jualan di Shopee, pun juga sama ketika Anda jualan di Tokopedia. Maka tugas Anda adalah bangun spesifik sumber traffic, besarkan traffic tersebut, dan pastinya adalah di situ nanti adalah cikal bakal Anda mendapatkan sales yang banyak. Jadi bangunlah dan miliki sumber traffic yang luar biasa. Dan poin yang keempat adalah Anda harus menguasai ilmu copywriting. Bagaimanapun juga Anda di sini berjualan. Maka kalau Anda berbasis tekstual ataupun gambar, copywriting inilah yang akan Anda tuangkan dalam berupa gambar dan teks. Kalau Anda berbasis live gitu ya, maka mungkin bukan copywriting tapi teknik public speaking, teknik sellingnya. Nah, ini yang perlu Anda kuasai. Saya sudah banyak bagikan ebook gratisan, silakan Anda download secara gratis di berbagai tempat lewat Telegram ataupun lewat website khusus yang membahas tentang copywriting, termasuk buku-bukunya juga. Nah, itu adalah 4 rahasia kenapa akhirnya banyak pemain affiliate berhasil. Di antara semua itu kawan-kawan, kalau perlu saya tambahkan lagi rahasianya, maka ada 3 rahasia tambahan. Pertama, rahasianya kenapa akhirnya saya menggunakan affiliate ini adalah karena nomor 1, saya punya list, saya punya database. Maka tugas Anda adalah membangun database, list building. Tarik database customer Anda ke WhatsApp, tarik database customer Anda ke email. Kelola itu dengan baik dan pastikan nanti itu menjadi orang yang pertama akan mendapatkan informasi tentang produk yang Anda jual. Nomor 2 adalah alasannya karena saya membangun personal brand. Nah, ini yang menarik, jarang orang melakukan aktivitas untuk pembangunan personal brand. Saya dari dulu sudah membangunnya. Maka silakan Anda bangun personal brand, tonton video-video saya yang lain tentang personal branding, dan pastikan Anda mempraktikkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga, saya melakukan yang namanya crazy offer.
penawaran yang sangat gila yang tidak mudah ditolak oleh calon pembeli. Maka tugas Anda adalah mendesain sedemikian rupa penawaran yang akhirnya pada saat ditawarkan itu tidak membuat menunda-nunda. Pada saat orang sudah minat, udah ada hasrat beli, seringkali rada ragu dan akhirnya nunda-nunda. Lupa beli dan ujungnya nggak beli. Ya, maka tugas Anda adalah bikin mereka urgensinya sangat besar gitu ya, sehingga akhirnya terjadi penjualan di situ. Itu tentang affiliate marketing. Tentu affiliate ini walaupun sambilan bisa akan sangat jadi profesi utama dan penghasilan utama ketika Anda seriusi. Maka sekarang saya penasaran apakah Anda menyeriusi dunia affiliate ini? Kalau misalkan menyeriusinya, silakan Anda praktekkan dalam bisnis Anda. Saya doakan terbaik, semoga siapapun yang nonton video ini mempraktekannya, membagikannya, nanti akhirnya tiba-tiba saldo Anda tembus di angka miliaran rupiah lewat affiliate marketing. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe terus YouTube saya. Kau usah lihat. Ya.